Andrea adalah seorang calon jurnalis yang baru lulus dari Northwestern University. Dia mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu majalah fashion ternama, Runway. Andrea Sachs? Yes? Menjadi asisten pribadi kedua Miranda Priestly. She's the editor-in-chief of Runway. Seorang pemimpin redaksi Runway yang dikenal tegas, fashionable, dan sangat ditakuti. No, no, no! She's on her way. Tell everyone. Sebagai sekretaris Miranda, Emily dan Andrea memiliki tugas masing-masing. Namun, Andrea lebih banyak disuruh mengambil kopi, menjawab telepon, mengurus kebutuhan anak-anaknya, dan melayani semua kebutuhan pribadi Miranda. Hello, Mrs. Priestley's office. Semua pegawai Miranda adalah orang-orang yang fashionable. Berbeda dengan Andrea yang tidak tahu tentang gaya atau mode. Sehingga dia sering disepelekan oleh rekan kerjanya Emily. I have no idea why Miranda hired her. Bahkan oleh Miranda sendiri. Hi. Andrea merasa Miranda tidak pernah menghargai semua pekerjaannya. Trying to get you a flight, but no one is flying out because of the weather. Anyway, you ended up disappointing me. I really did everything I could think of. Namun, dia berubah menjadi Andrea yang baru She hates me, Nigel. You are whining. atas bantuan Nigel, art director majalah Runway. Wake up, sweetheart. Nigel. Andrea di makeover menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi fashionable, melakukan pekerjaannya dengan kompeten, tepat waktu, sehingga membuat Miranda mulai percaya dengannya. Call my husband and confirm dinner. At pastis done. Pada satu pertemuan, Andrea bertemu dengan seorang penulis muda, Christian Thompson, yang ternyata adalah idolanya. Christian Thompson. You write for like every magazine I... Miranda pun mulai percaya dengan kemampuan Andrea. Tugas yang biasanya hanya dipercayakan pada Emily, kemudian dipercayakan padanya. Andrea, I would like you to deliver the book to my home tonight. If I can deliver the book, then that means I must have done something right. Yaitu setiap hari mengantarkan sebuah buku ke rumah Miranda. Termasuk memenuhi permintaan Miranda yang tampaknya mustahil, yaitu mencari salinan manuskrip Harry Potter yang belum diterbitkan I need the new Harry Potter book for the twin. untuk diberikan kepada kedua putrinya. You want the unpublished manuscript? And you can do anything, right? Dia pun meminta bantuan Christian Thompson. Harry Potter manuscript? Oh, you're kidding. But if you don't have that Harry Potter book by then, don't even bother coming back. Pada saat yang sama, hubungan Andrea dengan pacarnya, Nate, justru mulai memburuk karena meningkatnya waktu kerjanya sekalipun pada malam hari. Let me know when your whole life goes up in smoke. Miranda meminta Emily dan Andrea menemaninya ke sebuah acara amal. Dan itu merupakan suatu kesempatan yang baik, di mana biasanya yang menemani Miranda hanyalah Emily sebagai asisten yang pertama. Namun, di hari yang sama, Andrea terpaksa tidak bisa merayakan ulang tahun Nate pacarnya. Come on, it's his birth. Okay, but hurry. Bersama dengan kedua sahabatnya. Happy birthday. Yeah, I'm so sorry. Miranda semakin menyukai cara kerja Andrea. Alhasil, dia meminta Andrea menemaninya ke fashion show musim gugur di Paris, menggantikan Emily. Paris is the most important week. That no longer includes Emily. Padahal, Emily sudah menantikan perjalanan ini selama berbulan-bulan
sampai melakukan diet ketat. Emily would die. Her whole life is about Paris. She hasn't eaten in weeks. Andrea menolak karena dia menghargai perasaan Emily. Miranda, I can't. Namun, Miranda memperingatkannya bahwa jika dia menolak, hal itu dapat berdampak buruk pada prospek pekerjaannya di masa depan. If you don't go, I'll assume you're not serious about your future. Dia pun meminta Andrea segera memberitahukan hal ini kepada Emily. Don't forget to tell Emily. Do it now. Namun, sebelum Andrea melakukannya, Emily mengalami kecelakaan. Emily, I need to talk to you. Pada saat di rumah sakit, Andrea terpaksa memberitahukan hal ini. I didn't have a choice. You should have said no. Mendengar berita itu, Emily sangat marah padanya. Tapi, Andrea tidak bisa berbuat apa-apa. Emily, I said go. Andrea menghadiri sebuah pameran galeri foto temannya, Lily. Di sana, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Christian, yang secara terbuka merayunya. Lily kaget menyaksikan semuanya. he's just a guy I know from work. The Andy I know is madly in love with Nate. Ketika dia memberi selamat kepada Andrea karena akan pergi ke Paris, Have fun in Paris. ternyata Nate sudah berada di situ. You going to Paris? Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Like this job was forced on you, like you don't make these decisions yourself. Karena Nate tidak menyetujui kepergiannya ke Paris. You hate Runway and Miranda. Akibatnya, mereka putus pada malam sebelum Andrea berangkat ke Paris. And then we can stop pretending like we have anything in common anymore. You don't mean that. No, I do. Maybe we should take a break. Di Paris, Nigel memberitahu Andrea bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan sebagai direktur kreatif dengan bintang fashion yang sedang naik daun, James Holt. To the dream job. James Holt Yeah. needs a partner. That partner would be me. Atas rekomendasi Miranda. Oh, she put me up for it. Oh, God, no. Miranda? Congratulations. Huh? You deserve it. Di balik kegembiraan Nigel, Miranda justru sedang bersedih karena akan diceraikan oleh suaminya. I'm so sorry, Miranda. Sedangkan Andrea akhirnya memutuskan makan malam bersama Christian dan menghabiskan malam bersama juga. Di pagi hari, Andrea mendapat berita dari Christian bahwa Jacqueline Follett akan menjadi pemimpin redaktur yang baru di Runaway, They're replacing Miranda? Yeah. menggantikan posisi Miranda. Jacqueline's a lot younger. And she has no idea? Andrea pun kaget mendengarnya. You really surprised? Terlepas dari penderitaan yang dia alami atas semua perintah Miranda, tapi dia mencoba memperingatkan Miranda sebagai bosnya. Irv is making Jacqueline Follett the editor-in-chief of Runway. Pada jamuan makan siang, akan segera diumumkan tentang siapa pendamping dari James Holt. I would like first to share some news. Ternyata, Miranda mengumumkan When the time came for James to choose the new president, to announce to you all that that person bahwa Jacqueline Follett, bukan Nigel, yang akan meninggalkan Runway dan bekerja sama dengan James Holt. Jacqueline Follett. Mendengar hal itu, Andrea, Christian, terutama Nigel, kaget. Tapi Nigel tahu itu merupakan kelicikan dari Miranda. When the time is right, she'll pay me back. Ketika keduanya sedang dalam perjalanan, Miranda menjelaskan kepada Andrea bahwa dia sudah tahu rencana penggantian dirinya dengan Jacqueline. You thought I didn't know. Sehingga dia mengorbankan Nigel agar tetap mempertahankan posisinya di Runway. Dan dia berterima kasih karena Andrea berusaha untuk memperingatkannya. But I was very, very impressed. Intently you tried to warn me.
senang melihat kesetiaannya, Miranda mengatakan bahwa dia melihat sebagian dirinya dalam diri Andrea. I see a great deal of myself in you. Namun, Andrea tidak setuju dengan perkataan Miranda. I don't think I'm like that. Baginya, dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Miranda pada Nigel. Do what you did to Nigel, Miranda. I couldn't do something like that. Terutama, Nigel selama ini sudah membimbingnya. Miranda kemudian menjawab bahwa dia sudah melakukannya. You already did. To Emily. Dengan cara mengambil posisi Emily yang seharusnya berada di Paris mendampinginya. You chose to get ahead. Begitulah caranya jika ingin maju dalam karir. What if I don't want to live the way you live? Andrea kemudian memutuskan keluar dari mobil di perhentian berikutnya dan meninggalkan Miranda. Ketika Miranda mencoba menghubunginya, dia melempar ponselnya ke air mancur terdekat. Setibanya di New York, dia bertemu dengan Nate. What's up? Nate, I'm sorry. Nate mengatakan bahwa dia telah menerima tawaran untuk bekerja sebagai chef di sebuah restoran Boston yang populer You're looking at their new sous chef. dan akan segera pindah ke sana. I'm moving up there in a couple weeks. Congratulations. Andrea kecewa karena mereka tidak bisa bersama lagi. Tetapi harapannya pulih ketika Nate mengatakan kalau mereka berdua bisa menyelesaikan sesuatu, We might be able to figure something out. menyiratkan bahwa mereka akan memiliki hubungan jarak jauh di masa depan. What about you? I mean, what are you gonna do now? Andrea juga mengatakan bahwa dia ditawari pekerjaan sebagai reporter surat kabar. Job interview today. Oh yeah? Dia kemudian melakukan wawancara dengan pimpinan surat kabar tersebut. My only question is, runway? What the hell kind of a blip is that? Ternyata, dia meminta referensi dari Miranda sebagai mantan bos Andrea. I called over there for a reference. So I got a fax from Miranda Priestley herself. Dan Miranda mengatakan bahwa Andrea adalah kekecewaan terbesarnya. Saying that of all the assistants, you were by far her biggest disappointment. Tapi, jika mereka tidak mempekerjakannya, maka mereka adalah orang yang idiot. And if I don't hire you, I am an idiot. Mendengarnya, Andrea sangat terharu. Must have done something right. Andrea pun menghubungi Emily. Tapi, Emily sangat membencinya karena sudah menggantikan dirinya ke Paris. Hey, Emily, it's Andy. Don't hang up. You have a favor to ask of me. Perasaan itu seketika berubah ketika Andrea menawarkan semua pakaian yang dia dapatkan di Paris, yang menurutnya tidak dia butuhkan lagi. I have all these clothes from Paris. I was wondering if you could take them off my hands. Emily akhirnya mengakui kinerja Andrea. Di seberang jalan, Andrea melihat Miranda sedang menuju ke mobilnya. Mereka berdua saling bertukar pandang. Andrea kemudian tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Miranda hanya menatapnya saja. Tetapi, kemudian dia memperhatikan Andrea dan tersenyum saat berada di dalam mobil.